Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Muhammad Novel Fikriansyah, kelas instrumentasi 7A, absen 24, NPT 41180024. Izin untuk menerangkan tentang uh, percobaan atau praktik laboratorium dari Cisco DevNet Associate Lab 3.3.11. Di sini tujuan pembuatan video adalah untuk penyelesaian tugas sistem informasi MKG. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menerangkan dan melakukan praktik tentang software version control with Git pada lab Cisco DevNet Associate 3.3.11. Pada kesempatan kali ini, objektif yang harus dilakukan ada 7 part, yaitu yang pertama, launch atau menjalankan virtual machine devas.c, lalu melakukan inisialisasi Git, melakukan staging dan commit pada file di repository Git, lalu melakukan manage dan tracking pada perubahan file, pembuatan branch atau percabangan dan juga merging dari percabangannya, lalu melakukan handling atau mengatasi konflik dari merging, lalu yang terakhir adalah mengintegrasikan Git dengan GitHub. Pada percobaan kali ini kita hanya memerlukan virtual machine dan juga kita memerlukan akun GitHub. Baik, ini adalah akun GitHub yang telah saya buat dengan username Novel Fikriansyah dan juga email novelfikriansyah19@gmail.com. Ini nantinya kita akan gunakan pada percobaan di lab kali ini. Baik, langsung saja kita buka virtual machine-nya, lalu kita jalankan terminal. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa praktek mengikuti instruksi dari modulnya. Baik, yang pertama kita perlu melakukan konfigurasi Git dengan mengetikkan sintaks atau code git config global. Di sini kita akan menggunakan username dan juga email yang kita telah buat di GitHub tadi dengan memasukkan sintaks user.name, lalu nama username dari GitHub tadi, yaitu punya saya itu Novel Fikriansyah. Nah, di sini git config ini digunakan untuk mengkonfigurasi dari Git itu sendiri dengan sintaks double strip global. Ini adalah sintak yang digunakan untuk melakukan inisialisasi setting secara global atau general. User.name ini kita akan gunakan username dari GitHub yang telah kita gunakan. Dan jangan lupa untuk memasukkan nama GitHub-nya, jangan lupa dengan memberikan quotes atau tanda petik 2 di atasnya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan inisialisasi global atau setting global untuk men-setting email yang telah kita buat untuk di GitHub-nya. Untuk caranya hampir sama dengan sebelumnya, hanya saja ini khusus untuk email. Yang tadinya kita hanya menggunakan nama, sekarang kita menggunakan email, dan kita masukkan emailnya. Untuk email kita tidak perlu menggunakan quotes atau tanda petik khusus emailnya, karena sistem sudah dapat membaca sendiri kalau apa yang kita tuliskan itu adalah berupa email.
Baik, kita sudah melakukan Git konfigurasi dengan setting global. Selanjutnya kita akan mengecek apakah Git dari nama dan email yang kita masukkan itu sudah terkonfigurasi. Caranya adalah dengan menuliskan sintaks git config dan list. Nantinya dia akan menampilkan list dari akun-akun yang terkonfigurasi dengan Git-nya. Karena kita sudah memasukkan nama dan email dari Git kita, maka yang akan ditampilkan adalah nama dan email dari Git kita. Lalu kita akan membuat directory lokal di PC kita. Kita coba lihat dulu list dari directory kita. ls ini merupakan sintaks untuk menampilkan list dari directory, dan ditampilkan di sini ada directory desktop, dokumen, download, labs, dan snap. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke directory labs dengan cara menuliskan cd labs. Nah, di sini kita sudah ini tanda kalau kita sudah masuk ke directory labs. cd ini singkatan dari choose directory. Sehingga kita, dengan menuliskan cd lalu dengan nama directory-nya, maka kita akan masuk ke directory tersebut. Sehingga kita sekarang berada di directory labs. Kita memilih untuk masuk ke labs, maka kita sudah masuk ke labs. Lalu kita lihat di dalam directory labs ini ada directory apa lagi, dengan cara tinggal menuliskan sama dengan sebelumnya, yaitu ls atau list. Nah, di sini di dalam directory labs terdapat directory nama dengan nama devnet search. Lalu kita coba masuk ke directory ini dengan menuliskan hal yang sama, yaitu devnet search. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory devnet search. Lalu selanjutnya kita akan membuat directory di dalam directory devnet ini. Nah, bagaimana cara untuk melakukannya? Yaitu dengan menuliskan sintaks make_dir. Lalu kita masukkan nama dari directory yang kita buat. Misal kita ingin membuat directory dengan nama git intro. Maka akan ditampilkan directory. Tapi karena saya sudah pernah membuat directory dengan nama ini, maka dia tidak dapat dibuat lagi karena filenya sudah exist atau sudah dibuat. Maka kita perlu membuat directory dengan nama yang lain. Misalnya git introduction. Nah, ini sudah kita buat. Sintaks make_dir ini ya singkatan dari make directory. Jadi untuk membuat directory, atau ibarat kalau kita menggunakan Windows, kita membuat new folder. Nah, dengan cara ini kita membuat new folder atau new directory di dalam devnet search. Kita coba lihat apakah sudah terbuat. Nah, di sini kita sudah ada git introduction. Jadi di dalam devnet search ini ada beberapa directory lain, dan yang telah kita buat adalah ini, git introduction. Lalu kita akan coba masuk ke git introduction ini, yaitu dengan choose directory git introduction. Nah, kita sudah masuk ke directory. Baik, selanjutnya kita akan membuat directory git introduction ini menjadi repository git. Nah, caranya bagaimana? Dengan menuliskan git init.
Git init ini fungsinya adalah membuat directory kita yang kita masuki itu menjadi repository Git. Secara otomatis maka Git init ini membuat directory yang kita masuki yaitu Git introduction ini menjadi Git repository. Nah, ini adalah message atau pesan bahwa file atau directory Git introduction itu sudah menjadi Git repository kosong. Nah, kita coba lihat apa yang ada di dalam Git introduction dengan list strip A. Ini maksudnya adalah all. Jadi kita akan menampilkan semua list directory yang ada di dalam Git introduction. Kalau kita tidak menggunakan strip A, maka dia hanya bisa menampilkan beberapa directory yang tidak tersembunyi atau tidak terhidden. Nah, karena Git introduction ini tadi kosong, tidak ada directory sama sekali, maka dia tidak akan menampilkan apa-apa. Sehingga kita perlu dengan sintaks strip A atau strip all untuk menampilkan semua file termasuk file-file yang tersembunyi atau hidden. Nah, di sini ada .git. Nah, ini tandanya kalau directory Git introduction itu sudah menjadi bagian dari Git repository. Lalu kita cek status dari Git kita dengan menuliskan sintaks git status. Di sini akan menampilkan 3 pesan. Pesan pertama, on branch master, ini artinya adalah kita sedang menjalankan program di cabang utama atau branch master. No commit yet, ini artinya tidak ada file yang siap untuk di-commit atau untuk disimpan ke Git repositorinya. Dan nothing to commit juga artinya tidak ada file yang tersimpan di dalam staging area untuk siap di-commit. Lalu kita tahu bahwa di dalam Git introduction ini, di dalam depository Git introduction, itu tidak ada file lain selain .git ini tadi ya. Dalam artian Git introduction ini masih kosong, belum ada apa-apa. Lalu kita akan isi dengan sebuah file berupa file teks dengan cara mengetikkan adalah echo. Echo ini adalah sintaks yang digunakan untuk menuliskan atau membuat file berupa file teks. Lalu diikuti dengan tanda petik yang dimana ini kita tuliskan isi dari file yang kita buat. Misal, karena tadi saya jelaskan adalah echo adalah hanya untuk membuat file teks, maka kita perlu menuliskan isi dari filenya itu berupa teks. Misal, kita akan tuliskan contoh aja ya, contoh Cisco Devas C. Nah, kita menuliskan Cisco Devas C. Ini sebenarnya bisa dituliskan apa saja. Misal kita mau menuliskan STMKG. Ya. Nah, kita bisa tuliskan ini juga. Lalu kita simpan dengan nama file, misalkan file devasc.txt. Jangan lupa menuliskan ekstensinya, yaitu karena ini adalah file teks, maka kita perlu menuliskan ekstensi .txt. Nah, di sini kita sudah membuatnya. Lalu selanjutnya adalah kita coba untuk melihat list dari directory Git introduction. Kita tuliskan list, tapi di sini kita akan coba melihat dengan sudut pandang atau dengan bentuk data list, yaitu dengan menuliskan strip L atau bisa disebut dengan list, dan menampilkan semua atau all. Jadi yang ditampilkan adalah semua file termasuk file-file yang terhidden. Kita lihat
Nah, di sini kita sudah membuat file dengan nama devasc.txt. Lalu selanjutnya kita coba akan melihat isi dari file yang telah kita buat, yaitu file devasc, dengan cara menuliskan cat dan diikuti dengan nama filenya dan jangan lupa ekstensinya. Kita lihat isinya adalah tulisan STMKG Jaya. Lalu selanjutnya kita coba lihat status dari Git kita. Status. Nah, di sini ditampilkan bahwa ada file terbaca file devasc.txt, tapi dia untracked file atau dia belum siap untuk di-commit, belum masuk ke staging area. Sehingga untuk memasukkan ke staging area, kita perlu menambahkannya ke staging area dengan cara git add, lalu nama file yang kita akan add atau kita tambahkan ke staging area yaitu devasc.txt. Nah, kita coba lihat statusnya dulu, git status. Nah, di sini berubah berwarna hijau atau ada tulisan new file dan nama filenya. Ini artinya dia filenya sudah berada di staging area dan siap untuk di-commit. Change to be committed. Nah, lalu setelah filenya sudah berada di staging area, maka kita bisa commit langsung ke Git-nya. Cara untuk commit-nya adalah dengan git commit, lalu kita masukkan message atau pesan ketika kita mengkomitnya, sehingga orang-orang yang ingin menggunakan file hasil commit kita, mereka akan tahu apa yang berubah dari file itu. Sebenarnya ini opsional, tapi kita coba sebagai latihan kita akan coba git commit strip m, artinya message, lalu kita tambahkan tanda petik yang dimana ketika ada tanda petik ini artinya kita menuliskan sesuatu berupa tulisan atau pesan apa saja. Misalnya kita tuliskan latihan commit ke Git. Nah, di sini sudah terlihat pesan bahwa di branch master atau di cabang master ada file tercommit dengan ID berikut. Ini ID untuk file yang tercommit gitu. Dengan pesan latihan commit ke Git. Maaf, ini ada typo dan sebagainya. Lalu kita lihat kita gunakan git log. Nah, git log ini fungsinya adalah melihat histori dari commit. Jadi di cabang utama atau di master, di branch master, itu sudah berapa file yang pernah tercommit. Nah, karena kita baru saja mengcommit, maka ada pesan berikut, yang dimana ini adalah berupa ID, commit ID untuk commit. Lalu di sini ada cabang utama, author, ini adalah nama Git dan email yang telah kita buat tadi. Lalu tanggal kapan dia di commit, tanggal dan jam kapan dia di commit dengan pesan commitnya, latihan commit ke Git. Lalu selanjutnya kita akan melakukan perubahan dari isi file yang telah kita buat. Yang tadinya isi dari file devasc.txt ini adalah STMKG Jaya, kita coba melakukan perubahan dari isi dari file tersebut dengan cara sama seperti tadi, dengan sintaks echo, yang artinya kita melakukan perubahan file berupa teks. Misal kita ubah menjadi STMKG
maju dengan tanda ini, tanda lebih dari sama dengan 2 kali, dan defasc.txt. Jadi kita enter, lalu kita coba lihat isi dari file defasc.txt. Nah, yang tadinya isinya adalah STMKG Jaya, sekarang kita ubah menjadi STMKG Maju. Lalu kita coba lihat git status. Nah, di sini ada pesan bahwa di branch master itu ada perubahan file, namun dia belum di stage atau belum berada di staging area untuk di commit. Dan dia mendeteksi ada modified atau perubahan di file ini. Hanya saja dia belum berada di di staging area. Jadi dia belum siap untuk di commit. Maka kita akan melakukan commit lagi atau membuat file itu berada di staging area lagi dengan cara git add defasc.txt. Nah, jadi kita dengan git add ini kita membuat file ini lagi, file defasc ini berada di staging area lagi. Sehingga kita lihat statusnya, git status. Nah, di sini dia berubah berwarna hijau. Dan di sini ada pesan change to be committed. Jadi perubahan pada file itu siap untuk di commit. Maka kita lakukan git commit. Membuat pesan sebelum di commit. Tadi pesannya sebelumnya latihan commit ke git ya. Nah, kita dengan pesan melakukan perubahan. Lalu kita enter. Nah, di sini ada commit ID pada branch master dengan pesan ini, melakukan perubahan. Lalu selanjutnya kita coba cek history dari commit di branch utama kita, yaitu dengan cara menggunakan git log. Nah, di sini terlihat bahwa ini tadi di bawah ini adalah file sebelumnya kita tadi, sebelum kita melakukan perubahan. File pertama yang kita commit. Dengan author yang sama dan ada perbedaan di sini, yaitu ID-nya. ID-nya berubah, tapi dia tetap di branch utama, tetap. Dan ya, date-nya juga berubah, pesannya juga berubah. Jadi git log ini untuk menampilkan list atau history dari file-file yang pernah di-commit pada git kita. Lalu kita coba membandingkan antara file yang kita commit di awal dengan file yang kita commit barusan dengan cara dengan git diff atau different. Lalu kita masukkan ID 7 ID awal masing-masing file. Yang pertama kita masukkan ID dari file original atau file pertama kita, yaitu 7 ID pertama, 7 digit. Oh ya, nggak bisa di ini, sorry. Git diff. Kita coba ya, 5C F6 DEF. Dan file yang baru kita commit yaitu ID-nya 3076. AA3076F. Ya. Di sini ditampilkan bahwa ada pesan yang ditampilkan yang dimana ini ada tanda plus berwarna hijau berdasarkan STMKG Maju. Ini artinya adalah ada penambahan line atau penambahan file atau perubahan yang diindikasikan dengan atau direpresentasikan dengan tanda plus.
Jika ini tanda minus, itu artinya ada yang di-remove atau dihapuskan, dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita coba untuk melakukan penambahan branch atau penambahan cabang. Di sini kita lihat bahwa kita melakukan perubahan atau melakukan pekerjaan pada branch master. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pekerjaan di branch lainnya dengan cara menambahkan branch. Cara menambahkan branch adalah dengan git branch, lalu kita masukkan nama dari branch-nya. Misalnya namanya adalah feature. Nah, kita coba menampilkan semua branch. Nah, di sini kita telah membuat membuat branch dengan nama feature. Lalu git branch sendiri ini gunanya untuk menampilkan semua branch yang tersedia. Nah, di sini ada branch master dan branch feature. Branch feature ini yang telah kita buat tadi barusan, dan branch master ini kenapa dia berwarna hijau dan ada tanda bintang? Ini artinya bahwa kita sekarang ini masih berada di branch master, masih bekerja di branch master atau branch utama. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa berpindah dari branch master ke branch yang telah kita buat, yaitu branch feature. Caranya adalah dengan menuliskan git checkout, lalu nama branch yang akan kita tuju, yaitu feature. Nah, kita coba git branch, kita coba cek git branch. Ini, sorry, ada tipu. Kita coba lagi menggunakan check out. Ya. Check out. Pastikan menuliskan dengan benar check out dan feature. Nah, sudah ada tulisan switch to branch feature. Kita coba cek branch. Nah, di sini warna hijau dan bintangnya berpindah ke feature. Ini artinya kita sekarang sedang bekerja di branch feature atau branch yang telah kita buat. Selanjutnya, kita akan melakukan step sebelumnya, yaitu melakukan perubahan pada file devastate.txt yang telah kita buat. Tapi tadinya kita melakukan perubahannya di branch master, sekarang kita melakukan perubahan di feature, di branch feature atau branch yang telah kita buat tadi. Kita coba dulu cek, kita cek isi dari file devastate yang telah kita buat tadi ya. .txt. Nah, di sini kita ada isinya adalah STMKG Jaya dan STMKG Maju. Jadi ada isinya, ada dua isi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perubahan lagi pada filenya. Kita akan tambahkan line. Jadi tadi di file devastate.txt ini ada dua tulisan atau dua teks, yaitu STMKG Jaya dan STMKG Maju. Lalu kita coba tambahkan file teks lagi, yaitu PMKG Jaya. Kita tambahkan kepada devastate.txt. Oke, mungkin saya tadi saya salah menyebutkan ya, bahwa tanda double lebih dari ini tanda bahwa kita akan menambahkan file dari menambahkan teks ke file devastate.txt atau file yang kita tuju. Jadi perbedaan, mungkin saya akan jelaskan sedikit,
perbedaan antara kita menggunakan menggunakan double tanda lebih dari sama dengan menggunakan single itu apa. Nah, kita coba dulu menggunakan double lebih dari sama dengan. Kita coba cek isinya. Nah, dia akan menambahkan file atau menambahkan teks di dalam devacy.txt. Jadi di devacy.txt ini sudah ada tiga tulisan atau 3 teks. Nah, apa bedanya kalau kita menambahkannya hanya dengan satu tanda lebih dari sama dengan? Bedanya adalah dia akan mengganti seluruh isi dari file devacy.txt. Jadi ketika kita menggunakan single tanda single untuk lebih dari sama dengan, itu artinya kita mengganti seluruh isi dari devacy.txt. Sedangkan ketika kita menggunakan double, ini artinya kita menambahkan file atau menambahkan tulisan pada isi file tersebut gitu. Nah, untuk sementara ini kita mencoba mengembalikan lagi ya. Ya, kita sudah kembali ke semula. Nah, selanjutnya kita coba mengcommit file yang telah kita ubah ini. Tapi sebelum kita commit, jangan lupa untuk menaruhnya ke staging area. Dengan cara apa? Dengan cara git add devacy.txt. Baik, kita coba lihat git status. Nah, devacy ready to commit atau perubahan siap untuk di commit. Lalu kita coba commit langsung menggunakan git commit. Kita coba menggunakan git commit dengan pesan yaitu menambahkan tulisan. Nah, ya ini yang benar, ada ID, lalu ada tulisan yang ditambahkan. Lalu selanjutnya kita kita cek git log. Nah, di sini kita adalah melihat history dari commit kita, dan di sini terlihat bahwa ada perbedaan di sini ya. Head feature ini artinya kita menggunakan branch feature, dan perubahan yang terjadi barusan adalah ada di branch feature. Sedangkan sebelumnya ada di branch master. Untuk isinya kurang lebih sama, hanya ada perbedaan di branch-nya. Baik, selanjutnya kita akan berpindah kembali ke branch master dengan cara git checkout master. Baik, switch to branch master, kita sudah berpindah ke branch master. Kita coba cek branch. Oke, kita sudah berada di branch master. Lalu selanjutnya adalah melakukan merge atau penggabungan antara git branch dan git master. Caranya bagaimana? Mudah, yaitu dengan cara menuliskan git merge, lalu branch mana yang akan kita gabungkan dengan branch master. Karena kita hanya punya branch feature, maka yang akan kita gabungkan adalah branch yang telah kita buat tadi, yaitu branch feature. Nah,
Baik, sudah terlihat bahwa merge dari feature telah berhasil, ya. Lalu selanjutnya kita coba melakukan, kita coba lihat isi dari file devasc tadi, devasc.txt. Nah, kita lihat bahwa sudah ada di branch master, file devasc sudah mengandung 3 teks, yang dimana secara logika branch tadi kita menambahkan teks BMKG Jaya itu pada branch feature. Nah, sedangkan kita sekarang bekerja pada branch utama, branch master, yang dimana sebelumnya di branch master file devasc.txt itu hanya berisi teks STMKG Jaya dan STMKG Maju. Sedangkan di branch master, di branch feature itu isinya adalah kita tambahkan BMKG Jaya. Tetapi karena kita melakukan merge, kita melakukan penggabungan antara branch feature dan branch master, sehingga keduanya itu memiliki isi file yang sama pada file devasc.txt. Padahal secara teori, ketika kita melakukan perubahan di branch lain, maka branch utama atau branch sebelumnya itu tidak akan terpengaruh. Tidak akan terpengaruh. Jadi misalkan seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di branch master itu hanya ada isinya STMKG Jaya dan STMKG Maju. Sedangkan pada branch feature itu kita tambahkan BMKG Jaya. Nah, otomatis secara logika bahwa isi dari branch master itu tetap berisi STMKG Jaya dan STMKG Maju. Sedangkan ketika kita melakukan perubahan sebagaimanapun di branch feature, branch utama itu tidak akan terpengaruh. Tapi ketika kita melakukan merge, kita melakukan penggabungan antara dua branch, maka isi dari file tersebut juga akan termix atau tercampur gitu, tergabung juga gitu. Sehingga ini membuktikan bahwa branch kita berhasil digabungkan dengan tanda bahwa isi dari devasc.txt pada branch utama, kita sedang berada di branch utama, ini isinya adalah ini, tiga teks yang telah kita tambahkan, begitu. Oke, lalu karena kita sudah menggabungkan branch utama dan branch feature, sehingga kita sudah tidak membutuhkan lagi branch feature. Nah, bagaimana cara untuk menghapus branch feature? Caranya adalah dengan melakukan branch, lalu strip D atau artinya adalah delete. Nah, lalu nama branch yang akan kita delete. Jadi kita akan melakukan pendeletan atau penghapusan dari branch feature. Nah, ada pesan deleted branch feature, artinya branch berikut itu sudah terhapus. Kita coba cek branch apa yang jumlah branch yang tersedia, jumlah branch yang tersedia, yaitu hanya ada branch master atau branch utama kita. Jadi sudah tidak ada lagi branch feature. Lalu kita selanjutnya akan melakukan handling merge conflict atau mengatasi konflik pada penggabungan branch. Kita telah membuat branch dengan nama test. Lalu kita coba cek ya, apakah branch kita telah terbuat. Oke, kita sudah membuat branch baru dengan nama test. Lalu selanjutnya kita akan berpindah kepada branch test dengan cara git checkout branch test. Sorry, nggak perlu branch ya.
git checkout test. Nah, kita sudah berada di branch test. Lalu kita coba cek file yang ada di branch file devasc.txt yang ada di dalam branch test. Baik, masih berada di tempat semula, masih berada di kondisi semula. Lalu kita akan coba melakukan perubahan yang ada perubahan pada file devasc.txt dengan merubah isi dari filenya. Kita akan mengganti semua kata-kata Jaya di sini menjadi maju semua dengan cara set ini adalah sintaks untuk merubah isi dari file. Set strip i, lalu single quotes s strip file yang akan kita rubah, lalu kita akan rubah menjadi maju pada file devasc.txt. Nah, kita coba cek isinya. Nah, di sini semua file, semua tulisan Jaya itu telah berubah menjadi maju. Karena di sini kita melakukan perubahan. Jadi semua tulisan Jaya kita ubah menjadi maju. Sehingga terjadilah perubahan seperti ini. Jadi ini perlu diingat bahwa sintaks ini fungsinya untuk merubah tulisan yang ada di dalam teks di dalam file yang telah kita buat. Kita coba lihat git status. Oke, dia belum berada di staging area, maka kita add staging area ke staging area ya, txt. Baik, kita coba git status. Oke, dia siap untuk di-commit, maka kita lakukan commit dengan message melakukan edit tulisan. Oke. Kita lihat. Oke, kita sudah terjadi perubahan dan kita coba git log, kita coba lihat historinya. Oke, di sini terlihat ya bahwa kita telah melakukan edit tulisan di branch test. Lalu selanjutnya kita akan coba kembali ke branch utama, yaitu checkout master. Oke, kita sudah berada di branch master ya. Lalu selanjutnya kita melakukan hal yang sama pada file pada file devasc.txt dengan sintaks yang sama. Jadi kita melakukan perubahan. Yang sebelumnya kita melakukan perubahannya ada di dalam branch test, maka sekarang kita melakukan perubahan isi filenya di branch master. Ya, set step s, lalu kita melakukan perubahan yang sama. Jadi semua tulisan Jaya kita ubah menjadi maju. Oke. Ada file devasc.txt. Kurang ini ya. Oke. Oke, berhasil. Lalu kita coba cek
filenya c.txt. Ya, semua tulisan Jaya telah terubah menjadi tulisan maju. Lalu kita coba commit. Kita coba lihat statusnya dulu apakah dia siap untuk di commit, tapi belum. Kita coba git add device.c.txt. Oke, dia udah siap di commit ya. Oke, udah siap di commit. Lalu kita lakukan commit dengan pesan edit tulisan pada master branch. Oke. Oke, kita lihat lognya dulu. Oke. Kita telah melakukan perubahannya. Lalu selanjutnya adalah kita merge. Nah, dari file dari perubahan tulisan di file device.txt di branch test tadi, kita coba gabungkan atau merge dengan branch utama kita atau master, yaitu git merge. Oke, git merge, git merge. Merge-nya berhasil di commit. Oke. Baik, selanjutnya kalau kita ingin melakukan perubahan pada file device.c.txt, kita bisa menggunakan vim, yaitu komen untuk mengedit isi file, lalu file yang akan kita edit, device.txt. Nah, di sini kita bisa melakukan perubahan. Misal kita ingin melakukan delete line gitu. Misal STMKG atau BMKG maju kita delete dengan menekan tombol D 2 kali, D kecil 2 kali gitu, dengan cepat ya. Kita tekan tombol DD gitu. Nah, dia akan secara otomatis terhapus. Lalu kalau kita ingin keluar, kita tinggal tekan tombol escape, terus semikolon, bukan semikolon, titik 2, lalu wiki, enter. Nah, secara otomatis kita akan keluar. Kita coba cek isi dari device.c.txt yang telah kita edit ya. Nah, isinya tinggal STMKG maju, karena kita sudah delete gitu. Lalu kita akan, kita coba git status. Oke, dia termodify, tapi belum bisa di commit karena belum ke staging area, maka kita tambahkan ke staging area, git add device.c.txt. Oke, lalu git commit dengan message perubahan manual. Oke, jadi yang kita lakukan tadi adalah melakukan perubahan manual pada isi filenya gitu. Untuk delete kita tekan D 2 kali, dia akan otomatis terdelete. Oke, selanjutnya adalah kita coba lihat git log. Oke, ada perubahan manual ini ya. Oke, selanjutnya kita coba integrasikan dengan GitHub kita. Oke, kita integrasikan dengan GitHub kita. Kita menuju ke repository. Oke. Lalu kita klik new repository. Lalu kita kasih nama repository. Kita ikuti nama di modul ya, devices studi team. Oke. Deskripsinya working together to pass the device exam.
Baik, lalu kita private, lalu create repository. Oke, kita kembali ke terminal. Kita melakukan di dalam Git introduction kita membuat directory baru dengan nama yang sama seperti nama yang kita berikan tadi, yaitu devasc studi tim. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke dalamnya. Oke, masuk. Lalu kita melakukan copy file devasc.txt ke dalam devasc studi tim ini. Oke, kita sudah membuat copy dari devasc.txt. Jadi kita mengcopy dari directory sebelumnya. Titik 2 ini artinya directory sebelumnya. File devasc.txt kita copy ke directory devasc studi tim ini dengan nama devasc.txt tetap gitu. Oke. Kita coba lihat isi dari devasc.txt. Kita lihat isinya. Oke. Ada stmkg maju. Oke. Masih sama. Lalu selanjutnya kita coba gunakan devasc studi tim ini sebagai repositori dari GitHub atau Git-nya menggunakan git init. Oke, kita sudah membuatnya. Lalu kita menggunakan konfigurasi seperti sebelumnya. Baik, tadi karena saya salah memasukkan email, jadi saya ganti emailnya dengan ya caranya seperti biasa, pakai git config global user email. Karena saya tipe di sini harusnya Fikransyah kurang A. Jadi selanjutnya kita akan melakukan git remote add, yaitu menambahkan repositori git yang kita sudah buat ini ke dalam repositori GitHub. Tapi kita memerlukan link dari repositori yang telah kita buat ya. Tapi kita tuliskan dulu git remote origin. Ya. Jadi kita menambahkan repositori git remote dengan origin. Ini kita harus memasukkan ini link dari repositori yang kita telah buat. Tapi karena kita menggunakan virtual machine, jadi kita harus memasukkannya manual karena kita susah untuk melakukan kita melakukan kopas dari file kopas dari linknya. Jadi kita perlu memasukkannya secara manual. Oke, lalu username. Oke. Jadi ini kita telah memasukkannya linknya, kita enter. Jadi kita sudah menambahkan repositori pada GitHub, repositori Git kepada GitHub yang telah kita buat. Lalu kita coba cek statusnya ya. Kita menggunakan git remote straight verbose. Oke, di sini telah dilihat ada origin on fetch untuk push
Lalu kita lihat lognya, git log fatal. Your current branch doesn't have any commits yet. Oke, ini artinya tidak ada di branch kita tidak ada perubahan file yang bisa dicommit sehingga terdapat pesan berikut karena memang tidak ada perubahan pada file yang kita buat tadi ya. Lalu kita coba untuk staging dan commit file dari yang kita buat. Seperti biasa, git add kita tambahkan ke staging area dulu, git add devasc.st. Oke. Oke, kita udah tambahkan, lalu kita commit, git commit dengan message menambahkan ke studi tim. Ini message-nya terserah ya. Nah, lalu kita enter. Oke, kita udah tambahkan. Lalu kita coba lihat lognya, apakah ada perubahan. Oke, ternyata di branch master ada commit, last commit gitu ya. Jadi ini history dari commit yang kita lakukan, ada ID commitnya dan sebagainya yang sudah saya jelaskan. Kita lihat status dari git kita. Oke, ya ada file yang dia file yang tadi saya salah tambahkan ya. Jadi ada satu file yang dia tidak masuk ke staging area dan belum siap di commit. Tapi saya tidak akan mengcommit ini karena ini memang file yang file percobaan ya, file yang salah. Lalu selanjutnya kita akan melakukan push, yaitu git push origin master. Ya, kita lakukan pushing. Username-nya adalah tadi kita punya saya password. Oke, kita masukkan password. Ya. Ini kita berhasil melakukan push kepada origin master. Sehingga kita coba cek ke dalam GitHub kita. Itu artinya bahwa kita telah melakukan commit ya. Ya, bisa dilihat bahwa telah berhasil di-commit ke dalam GitHub kita. Jadi dari Git tadi kita berhasil melakukan push atau upload kepada GitHub. Sehingga dengan itu kita berhasil menjalankan semua lab yang ada di lab 3.3.11 DevNet Associate dari Cisco. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.